Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pencinta sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domikithi SVD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Hari ini tanggal 9 Maret tahun 2023. Saya berharap sampan dapat menjumpai Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kita tahu bahwa penyakit kanker itu 99,9% tidak ada obatnya. Kita tahu bahwa kematian itu adalah kodrat. Kita tidak bisa mengelak dari hal itu. Kita juga mengalami bahwa banyak masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Masalah perkawinan, khususnya perceraian. Orang akhirnya berpisah karena tidak menemukan jalan keluar yang benar untuk bersatunya suatu keluarga. Menyimak hal-hal seperti ini saja sudah menggambarkan kepada kita tentang hal-hal yang berada di luar nalar logika dan perhitungan kemanusiaan kita. Artinya bahwa ketika kita mengalami hal-hal serupa, kita sudah harus tahu siapa yang harus kita andalkan ketika peristiwa-peristiwa serupa itu muncul. Secara iman, boleh kita katakan bahwa kita butuh Tuhan. Karena ada hal di luar perhitungan dan kuasa manusiawi kita. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan suci hari ini, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Dalam bacaan pertama, dikatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kemampuan manusiawinya, yang mengandalkan kehebatannya, dan melupakan atau tidak mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan kemampuan manusiawinya itu hidup seperti di padang gurun, tidak pernah akan datang hari baik. Menurut bacaan pertama. Sedangkan dikatakan juga bahwa terberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka itu seperti pohon-pohon yang hidup di tepi sungai yang tidak pernah kekurangan air dan selalu berbuah pada waktunya. Apa yang menjadi pesan bacaan pertama ini untuk kita adalah bahwa kita mengandalkan Tuhan. Walaupun hal itu tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah luput dari berbagai macam masalah. Mengandalkan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi mengandalkan Tuhan, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap tabah dan memiliki harapan baru untuk melewati saat-saat tersulit dan gersang di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil dikatakan secara jelas kepada kita bahwa mengandalkan Tuhan tidak hanya terbatas dengan doa. Mengandalkan Tuhan tidak terbatas pada keaktifan kita dalam menjalani kehidupan rohani kita. Tetapi bahwa mengandalkan Tuhan itu harus ditunjukkan dengan
keterlibatan dan kepedulian kita terhadap sesama manusia, terutama mereka yang sangat miskin dan berkekurangan baik secara rohani maupun secara materi. Kisah Lazarus dan orang kaya memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, tidak pernah merasa diri kaya, tidak mengandalkan kemampuan dan kekayaan harta duniawinya di hadapan Tuhan, tetapi dia adalah orang yang mengosongkan hidupnya karena kepeduliannya terhadap sesama yang berlutut di depannya meminta sesuap nasi. Saudara-saudariku terkasih, kita semua diajak untuk mengandalkan Tuhan melalui kepedulian kita terhadap sesama manusia. Orang kaya itu masuk neraka bukan karena ia berdosa berat, tetapi karena ia tidak peduli ketika Lazarus itu hidup susah di hadapannya dan dia tidak melakukan hal apapun. Tuhan memberkati kita semua.